warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Rahmawati. Saya mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika perkantoran dan etika di dalam kehidupan sehari-hari, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum perkantoran. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian dari etika. Etika dari segi etimologi berasal dari bahasa Latin yaitu ethicus dan dari bahasa Yunani yaitu ethikos yang berarti kebiasaan. Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang pandangan dan persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Adapun manfaat etika untuk membantu suatu pendirian dalam berbagai pandangan dan moral. Begitu pula dalam perkantoran. Saat berada di ruang lingkup kantor, etika juga sangat diperlukan karena etika yang buruk di kantor akan membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman atau tidak produktif. Ada pendapat para ahli yang menyimpulkan bahwa menjaga sikap baik juga bisa membuat bisnis berjalan dengan baik. Adapun beberapa etika yang sering kita lakukan dan terkadang kita sering sepelekan yaitu etika berbicara. Dalam suatu pergaulan, etika berbicara sangatlah penting. Kita tidak diperbolehkan asal berbicara saja, karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang dan sosial seseorang, maka semakin baik pula etikanya dalam berbicara. Berikut contoh etika baik dalam berbicara, yaitu berbicara menatap lawan bicara. Karena yang harus kita perhatikan ketika berbicara adalah konsentrasikan diri sepenuhnya kepada lawan bicara. Berbicara bukan hanya dengan mulut, tetapi dengan hati dan seluruh tubuh, kecuali saat kita berbicara di telepon. Kedua, gunakan tata bahasa yang baik dan benar, karena bahasa dapat menunjukkan kualitas kepribadian dan latar belakang seseorang. Ketiga, pembicaraan mudah dimengerti dan jangan menggunakan nada yang terlalu tinggi. Etika berbicara ini semakin mengerti kita bahwa berbicara itu tidaklah semudah yang kita bayangkan. Di sini pun kita tidak bisa memberi kesimpulan bahwa berbicara itu adalah sukar. Sebagai seorang yang berada di ruang lingkup kantor maupun ruang lingkup lainnya, kita harus tetap menjaga etika di dalam berbicara. Kedua adalah etika bergaul. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak lepas dari pergaulan. Kita harus menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Etika pergaulan merupakan sopan santun atau tata krama yang sesuai dengan situasi dan keadaan, serta tidak melanggar norma yang berlaku, baik norma agama, adat, hukum, dan lain-lain. Begitu pula di dalam kantor, kita saling berinteraksi mencangkup komunikasi. Interaksi dan komunikasi dapat berjalan baik apabila kita saling menghormati. Beberapa cara kita memahami etika bergaul di dalam kantor maupun di luar lingkup kantor yaitu: pertama, bersikap sopan santun, ramah, dan saling membantu. Kedua, menumbuhkan sikap perhatian terhadap orang lain, terhadap sesama. Ketiga, mampu menahan emosi. Ketiga adalah etika berpakaian. Dari etika berpakaian kita akan menyadari bahwa lewat berpakaian kita bisa mengekspresikan diri dan tanpa kita sadari banyak hal di luar sana yang dapat mempengaruhi kita dalam berpakaian. Memahami etika berpakaian merupakan hal yang utama, apalagi etika berpakaian di dalam kantor. Dengan penampilan yang bersih dan rapi, membuat diri kita nyaman dalam bekerja dan dapat diterima oleh rekan-rekan kita. Berikut etika berpakaian yang perlu diperhatikan saat kita di luar lingkup kantor maupun ruang lingkup lainnya. Pertama, memakai pakaian yang sopan. Hindari berpakaian yang mini atau terbuka. Kedua, berpakaian yang rapi, tidak lusuh ataupun kebesaran. Dan ketiga, pakailah pakaian yang membuat nyaman agar kita bekerja bisa dengan nyaman. Yang keempat adalah menjaga hubungan baik di dalam ruang lingkup. Kita terutama dalam ruang lingkup kerja, kerjasama merupakan landasan utama agar pekerjaan bisa berhasil. Terkadang kita tidak menyadari hasil keberhasilan yang kita dapat berkat bantuan dari kerjasama teman sepekerja. Oleh karena itu, membina hubungan dengan kerjasama yang baik merupakan faktor yang utama. Berikut ini ada beberapa cara agar kita bisa menjaga hubungan baik, khususnya di ruang lingkup kantor dengan rekan-rekan kerja. Pertama,
menjaga agar tidak menjadi konflik yang berkepanjangan. Kedua, saling menghargai. Ketiga, saling membantu. Dan keempat, dilarang untuk menjatuhkan teman sekerja kepada atasan. Sekian penjelasan saya tentang etika di dalam kantor dan kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih ada kesalahan di dalam menjelaskan. Kalian dapat meninggalkan komentar di kolom komentar agar dapat saya perbaiki di kemudian hari. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.